10% charge. That would be India, Brazil. That's right. They have to pay 10% if they're in BRICS, because BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir, or is Yeah, that pretty soon. if they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff. Just for that one thing. And they won't be a member long. I thought BRICS was, I said this about a year ago, and it largely broke up. But, there are a couple that hang around, but I thought it largely broke up. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. If you have a smart president, you will never lose the standard. If you have a stupid president like the last one, you would lose the standard. You wouldn't have the dollar as you. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way. Ini loh ya, jangan lupa ya sama video lawas Trump yang satu ini. Waktu itu ya Trump ini terang-terangan ya kasih ancaman ya. Ancaman ke negara yang berani meninggalkan dolar. Dan Indonesia ya ikut masuk radar ya, karena Indonesia sekarang ini juga sudah bergabung ya dengan BRICS. Wakil perang Amerika Serikat datang ke istana. Yes, thank you. I was honored to have lunch and a meeting with President Prabowo. It was an extraordinary honor to meet with the president and his key team. I think we're very optimistic on the part of the U.S. government to advance the relationship with Indonesia based on principles of mutual respect, partnership, and a deepening engagement. So we're honored to be here, and we look forward to continuing to advance the relationship with Indonesia. So thank you very much. Ya, kemarin kasih tarif tambahan, sekarang malah datang sendiri ke istana. Waduh, yang sebenarnya butuh itu siapa? Hah? Indonesia yang butuh Amerika atau Amerika gitu loh ya, yang butuh Indonesia. Nggak mau kehilangan Indonesia gitu. Saya tidak kenal Menteri Perang Amerika Serikat. Dia minta pertemuan bilateral dan empat mata dengan saya. Menteri Pertahanan Indonesia, kami dukung pembangunan kekuatan pertahanan di Indonesia. Karena kami tahu bahwa itu tadi tempat defensif aktif terus keluar. Dia pelajari strategi defensif aktif. Dia pelajari itu. Anda tidak ofensif. Anda hanya jaga Anda punya halaman dan rakyat. Dan Anda siap kalau diserang, siap untuk mempertahankan diri. Saya dukung itu. Waduh ya. Bahkan ini sudah dibocorkan sama Menhan RI ya. Kalau pihak Amerika ini mau ketemu empat mata. Waduh. Ada apa? Hah? Ada apa ini? Kapan tuh bro tadi yang lu share sama gue 100 tahun yang lu prediksi akan terjadi krisis? 1929 berarti sekarang itu di 2029 range-nya ya, gue gak bisa tahu exact berapa, 2029 sampai 2036 itu gue udah Monte Carlo tuh, jadi gue simulasiin itu 10.000 kali pakai agent gue. Itu 1929 sampai 2036. Waduh. Itu ada krisis besar di dunia ini yang kejadiannya 100 tahun sekali dan orang benar-benar susah itu nanti. Dan Indonesia pun akan kena juga ya bro? Kalau dibanding Amerika sih lebih kena Amerika. Amerika bakal parah lah. Amerika bakal parah. Itu bakal mungkin bisa ganti empire tuh nanti. Waduh. Karena Amerika udah waktunya, udah deadline dia. Jadi empire tuh 250 tahun sekali ganti. Amerika dari zaman Benjamin Franklin sampai sekarang udah mau 250 tahun. Iya ya, 250 tahun bener. Udah waktunya ganti empire ini. Menurut gue yang nextnya ntar Cina yang tadi. Jadi the Chinese Empire. Jadi gue mesti belajar lebih sering belajar bahasa Mandarin. Ya. Kalau dunia ini benar-benar masuk krisis, emang negara yang punya uang ya mungkin itu penting. Tapi negara yang punya energi
yang punya pangan, mineral dan sumber daya strategis bisa jadi lebih lebih penting gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan-jangan ya Amerika ini sekarang bukan cuma ya melihat Indonesia ini sebagai mitra pertahanan saja, tapi juga ya sebagai negara yang harus gitu loh ya tetap berada di sisi Amerika ketika dunia mulai kacau gitu. Atau gimana? Kok tiba-tiba waktunya ini kok pas banget gitu? Per hari ini, inflasi Amerika itu di ambang batas tidak terkontrol lagi dengan pertumbuhan pertumbuhan interest rate. Ini penting. Amerika saat ini sedang bingung bagaimana mengontrol inflasinya tanpa menaikkan suku bunga. Karena nampaknya suku bunga dinaikkan, inflasinya terus naik. Tapi kalau terus dinaikkan suku bunganya, apa yang akan terjadi? Krisis hutang lagi kayak tahun 2008. Jadi jalan satu-satunya kemungkinan Amerika akan gelontorin uang untuk membeli bond dia yang gak laku. Quantitative easing lagi, QE. Mirip seperti taper tantrum, makanya saya bilang apa yang terjadi di 2013 itu sudah mulai tanda-tandanya kelihatan. Nah, apakah benar ini Amerika menuju kehancuran gitu? Ya kalau dengar penjelasan dari Prof. Gema ini tadi kok jadi bikin merinding gitu ya. Katanya inflasi Amerika ini sudah mulai masuk zona yang mengkhawatirkan. Bahkan ya ini ada kekhawatiran gitu loh ya. Kalau tekanan harga dan tingginya bunga ini utang ini terus berlanjut gitu, Amerika ini bisa menghadapi masalah yang makin berat. Waduh, sampai segitunya ternyata. Amerika baru saja mengakui sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka katakan secara terang-terangan. AI itu berbahaya. Bukan karena bisa membunuh, melainkan karena bisa menyamakan level permainan. Minggu lalu, pemerintah AS melarang seluruh warga non-Amerika mengakses Fable 5 dan Mythos 5. Dua model AI yang paling canggih di dunia yang dimiliki Anthropic. Alasannya keamanan nasional. Tapi coba pikirin lagi deh, keamanan nasional dari apa sebenarnya? Bukan dari bom, bukan dari rudal, melainkan dari kemungkinan bahwa negara lain termasuk negara berkembang kayak Indonesia bisa mengakses kecerdasan yang sama dengan yang dimiliki Amerika. Dan dengan kecerdasan itu mereka bisa melompat jauh, cepat tanpa harus melewati jalur konvensional yang biasanya memakan waktu puluhan tahun. Disitulah letak kegelisahan Amerika. Karena AI bukan sekedar alat untuk meningkatkan produktivitas. AI adalah kompresor waktu. Sesuatu yang dulu butuh waktu satu generasi untuk dicapai, sekarang bisa dipercepat hanya dalam hitungan bulan kalau Anda tahu cara memanfaatkannya. Amerika paham itu. Karena itulah mereka menjaganya rapat-rapat. Nah sekarang pertanyaannya berbalik kepada kita. Jika teknologi ini memang sepowerful itu, maka sejauh mana Anda sudah benar-benar memanfaatkannya hari ini? Bukan cuma nyoba, bukan cuma tahu, tapi benar-benar mengintegrasikannya ke dalam cara Anda bekerja, berpikir, dan membangun sesuatu. Karena jendela kesempatan ini mungkin tidak akan terbuka selamanya. 1 hari setelah dia dilantik, yang dilakukan Prabowo adalah pergi ke Eropa, join BRICS. Itu jelas-jelas menantang hegemoni Amerika Serikat. Dedolarisasi, dijoin langsung sama Pak Prabowo. Ya. Jadi kepentingan oligarki adalah misi utama Presiden Prabowo untuk dihantam habis. Ini adalah di Untold Story 1 dan 2. Ya, yang ini kedua, kalian bisa lihat, perhatikan bahwa bagaimana Untold Story 1 dan 2 itu menceritakan tentang tekanan dari negara asing untuk membuat Indonesia tunduk dan menyerahkan kedaulatannya. Disitulah seorang Prabowo Subianto ngelawan hegemoni asing. Dan Bapak Prabowo Subianto ini melawan oligarki sekaligus berani gitu loh ya, tantang hegemoni Amerika Serikat. Seperti itu. Saya harapan presiden selanjutnya juga berani melakukan hal ini. Wah, Indonesia saat ini bermain dua kaki. Berbalik dari loyal pada Amerika menjadi heterogen ke Eropa. Khususnya BRICS dan French. Nah, tentunya kita akan langsung menyampaikan kritik kepada pemerintah yang harus diperhatikan. Apa yang harus ditimbang? Ini adalah 5 hal yang harus kita perangi. 1, koruptor. Sahkan RUU perampasan aset koruptor. Segera. Oligarki perusak bangsa. Oligarki asing yang terbukti melakukan spionase, jerat dengan undang-undang spionase, buat undang-undangnya, ya. Oligarki lokal, putuskan rantai bisnisnya.
Oposisi pemerintah buzzer, bantai habis. Jadi seperti China, diktator sekalian. Jadi jangan sok-sok demokrasi, membiarkan para iblis-iblis ini, di mana iblis-iblis yang menggunakan sosial media, tukang clipper, yang rusak. Saya nyatakan perang dengan Anda. Dan saya harap Presiden juga menggunakan otoritasnya ya untuk menghantam orang-orang ini, karena orang-orang ini jelas sumber dananya jelas dari mana. Ini harus kita perangi bersama Bapak Ibu semuanya. Terlepas dari siapapun presidennya, mau presidennya nanti yang menjabat Indonesia secara konstitusi adalah oposisinya Pak Prabowo, tetap harus kita dukung karena ini bicara tentang kehancuran negara Indonesia jika terus digoreng oleh buzzer-buzzer sintetis. Hegemoni asing perusak bangsa, ya. Jangan sampai kita diperas, di blackmail, diintimidasi. Hati-hati. Ini harus kita perangi dan oposisi pemerintah dan spionase asing harus kita handle dengan baik ya. Sebisa mungkin seperti Pak Prabowo semuanya sudah dirangkul sama dia, mau teman, mau lawan, semua dirangkul. So, final verdict. 2 tahun loh, 2 tahun pemerintahannya presiden. Ini belum even setengah jalan, sudah heboh setengah mati. Kenapa heboh? Karena beliau membela kedaulatan negara, karena beliau mencoba mengambil kembali apa yang sudah dirampok selama ini dan tentunya banyak kekurangan daripada presiden, makanya timbangan Prabowo ini menjadi koreksi buat pemerintah dan juga menjadi koreksi buat masyarakat. 1 hari setelah ya, ini loh ya, kalau arah kebijakannya ini terus seperti ini, bisa-bisa ada yang mulai panas dingin gitu loh ya. Bapak Prabowo ini kelihatannya ya nggak mau gitu loh ya, Indonesia ini terus-terusan jadi penonton ya di negeri sendiri. Sumber daya alam ya mau dikuasai sendiri, industri dalam negeri didorong ya, dan peran negara dalam ekonomi dibuat makin kuat. Artinya apa coba? Indonesia ini mau punya kendali lebih besar gitu loh ya atas kekayaannya sendiri. Wah, ini mantap bener ini. Per hari ini inflasi Amerika itu di ambang batas tidak terkontrol lagi dengan pertumbuhan pertumbuhan interest rate. Ini penting. Amerika saat ini sedang bingung bagaimana mengontrol inflasinya tanpa menaikkan suku bunga. Karena nampaknya suku bunga dinaikkan, inflasinya terus naik. Tapi kalau terus dinaikkan suku bunganya, apa yang akan terjadi? Krisis hutang lagi kayak tahun 2008. Jadi jalan satu-satunya kemungkinan Amerika akan gelontorin uang untuk membeli bond dia yang gak laku. Quantitative easing lagi, QE. Mirip seperti taper tantrum, makanya saya bilang apa yang terjadi di 2013 itu sudah mulai tanda-tandanya kelihatan. A man that I really like a lot is, he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Waduh. Kata siapa Indonesia dipandang sebelah mata? Nyatanya, dunia sekarang lagi antre buat investasi di negara kita. Buktinya, pas Presiden Prabowo ngumpulin para menteri kemarin, Seskap Teddy Indra Wijaya Enspil fakta penting. Dari hasil tur ke Amerika sampai Asia, ada data valid yang nunjukin kalau kepercayaan global ke Indonesia lagi meroket tajam. Sederhananya, para investor raksasa itu ngerasa makin aman dan cuan naruh modal gede di sektor strategis kita. Ini bukan klaim kosong, ya. Tapi based on data, Indonesia semakin kuat dan tidak lagi dipandang sebagai negara timur yang tak diperhitungkan. Kini Indonesia punya daya tawar strategis. Yuk, kita kawal bareng kebangkitan ekonomi kita. Nah ya, Amerika sampai Asia tunduk. Nah, ini bukti ya kepercayaan dunia ke Indonesia ini meroket tajam ya. Dulu Indonesia yang sering disuruh ya ikut aturan negara besar. Sekarang malah negara besar gitu loh ya, yang harus pintar-pintar menjaga hubungan dengan Indonesia. Ternyata ya kalau punya sumber daya alam yang kuat, pasar yang luas dan posisi strategis, suara Indonesia ini
juga nggak bisa dianggap angin lalu. Jadi jangan buru-buru gitu loh ya, bilang Indonesia ini sedang mencari perhatian dunia. Bisa jadi ya, justru dunia yang mulai sadar Indonesia ini terlalu besar gitu loh ya untuk diabaikan. Wah, gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih.